Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natia Azura Dharma, absen 23, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang unit 1, yaitu mengenai pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, pertama, dalam Perang Asia Timur Raya, posisi Jepang terdesak oleh sekutu. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada 29 April 1945, Jepang mengumumkan untuk membentuk Dokuritsu-zun Mitra Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disebut BPUPKI, bersamaan dengan upang tahun kala Kaisar Hirohito. Di dalam BPUPKI terdapat dua badan. Yang pertama itu Badan Perundingan atau Badan Persidangan, yang kedua itu Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Nah, Badan Perundingan diisi oleh seorang kaicho atau ketua, 2 orang fuku kaicho, ketua muda atau wakil ketua, dan 62 orang lain atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPKI ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. BPUPKI sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama itu adalah 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Dan yang kedua itu 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Dalam sidang BPUPK pertama berkenan dengan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan Staatenbond. Dan yang kedua itu masalah hubungan agama dan negara. Dan yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Pada 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil atau panitia 8, gunanya untuk menampung usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa. Nah, ini adalah beberapa usulan para petinggi bangsanya. Yang pertama dari Muhammad Yamin, yaitu 1. Peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dan itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam raport BPUPKI, sementara Supomo memberikan pidato tentang pembentukan dasar negara sebagai berikut. Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atau aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dengan demikian, Nugroho Noto Sutanto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selain itu, Supomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Supomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah, dan kekeluargaan. Di bagian lain pidatonya. Sementara untuk Soekarno memulai pidatonya tanpa teks pada 1 Juni 1945. Pancasila Philosophisch Grundzijl berasal dari bahasa Belanda, sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh anggota BPUPK. Kata philosophisch bermakna filsafat, sementara Grundzijl berarti norma. Dasar itu Grants. Nah, selanjutnya dalam pidatonya ia juga menyukakan pemikirannya terhadap dasar negara. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat itu kesejahteraan sosial. Sementara Muhammad Hatta berpendapat bahwa sebenarnya Pancasila tersusun atas 2 fundamental. Pertama, fundamental yang berkaitan dengan aspek moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, fundamental yang berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, keadilan sosial. Hatta juga berpendapat bahwa urusan negara dan agama harus dipisahkan. Dan menurutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku secara universal, tidak terikat oleh batas negara dan cocok bangsa. Selanjutnya ada Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Yang pertama, Panitia 8, yaitu ada Soekarno, yaitu sebagai ketua, dan Ki Bagus Hadikusumo, dan K. Hawacit Hasjim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maramis,
Otto Iskandar Dinata, dan yang ke-8 yaitu Mohatta. Nah, untuk panitia 9 yaitu ada Soekarno sebagai ketua lagi, kedua Muhammad Hatta, ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Subarjo, kelima Maramis, keenam KH Wahid Hasyim, ketujuh KH Abdul Kahad Muzakir, dan ke-8 Abi Kusno Jokro Sujoso, dan ke-9 adalah H. Agus Salim. Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPIPK, yaitu usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang mengenai soal unifikasi atau federasi, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, usulan yang meminta mengenai warga negara, usulan yang meminta mengenai daerah, usulan yang meminta mengenai agama dan negara, usulan yang meminta mengenai pembelaan, dan usulan yang meminta mengenai keuangan. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945, yaitu membahas tentang relasi agama dengan negara yang terbagi menjadi A. Tim nasionalis, yaitu mengusulkan negara tak berlandaskan agama Islam, seperti Muhammad Hatta, I.R. Soekarno, dan Supomo. Dan yang kedua adalah tim agamis, yaitu mengusulkan negara harus berlandaskan agama Islam. Nah, di sini lalu ada Piagam Jakarta. Yang pertama itu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk pemeluknya. Terus yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah pada 18 Agustus 1945 karena adanya keberatan dari pemeluk agama lain selain Islam, serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raifa Ardisa, absen 26. Saya berasal dari kelas 12A. Hari ini saya akan mempresentasikan PPKN bab 1 unit 2 mengenai penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, seperti yang kita tahu, Pancasila itu kan dasar negara, yang mana kita harus menjadikan dia itu sebagai landasan kehidupan kita sehari-hari. Jadi Pancasila itu bukan cuma bisa sekedar dipajang doang di kelas, kita juga harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, nah seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia itu diwajibkan untuk memeluk satu dari 6 agama yang sudah diresmikan di Indonesia. Sila pertama itu menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mau menjalankan perintah-perintahnya di kehidupan sehari-hari dengan khusyuk dan taat. Nah, selanjutnya saya mau ngebahas tentang sila kedua nih. Sila kedua itu memiliki pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak dan martabat yang sama. Maka dari itu, bangsa Indonesia itu tidak boleh melakukan diskriminasi atau tindakan kekerasan atau bullying karena semua orang itu memiliki derajat yang sama. Kayak seperti contohnya, kita di sekolah kita merasa diri kita lebih unggul, maka dari itu kita merundung anak lain yang kita berasa tuh lebih kurang daripada kita. Tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sila ini kita itu disuruh menjunjung tinggi persatuan, yaitu seperti yang kalian tahu, di Indonesia ini sangat amat beragam dari agamanya, rasnya, adatnya, sangat banyak. Tapi kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Justru kita harus bertoleransi dan gak boleh mendiskriminasi. Untuk sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita itu disuruh untuk menjunjung tinggi permusyawarahan. Jadi, setiap keputusan itu harus kita lakukan dengan bermusyawarah. Nah, maka dari itulah semua kegiatan yang kita punya biasanya itu dilandasi oleh musyawarah. Untuk prinsip musyawarah ini sendiri memiliki tujuan agar kita semua itu sadar dan aware kalau misalkan kita itu memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama untuk berpendapat dan berbicara. Selanjutnya, yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh seluruh bangsa di Indonesia.
Nah, keadilan itu nggak selalu tentang hukum kok teman-teman. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia itu ada dalam posisi yang sama dan setara. Entah itu dalam martabatnya, entah dalam haknya, kewajiban bersuara, semuanya itu setara. Udah selesai nih unit 2-nya, nanti kita lanjut ke unit 3 ya. Terima Unit 3. Peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dalam materi Pancasila. Terlebih di era revolusi industri 4.0, di mana laju perkembangan teknologi begitu cepat. Tentu saja, tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini karena perubahan zaman dan alam. A. Berpancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.400 konten hoax dan disinformasi terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Riset dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook sebanyak 82,25%, di platform WhatsApp 56,55%, di platform Instagram sebanyak 29,48%, sebagian besar responden 44,9% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax. Kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial bermata dua. Satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tetapi di sisi lain ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan perusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama dan menyuarakan keadilan. B. Pancasila dan pandemi. Tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19, ia tak hanya menjakiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia atau pandemi. Penyebaran virus ini begitu masif, sebagai pandemi tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga negara dunia. Jika ada satu atau beberapa negara yang bandel atau tidak memiliki komitmen untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini, maka ia akan terus menyebar ke negara-negara lain. Penyebabnya, lalu lintas orang terjadi begitu masif sehingga ia bisa menjadi media penyebaran virus baru ini. C. Tantangan, peluang, dan hakikat. 1. Tantangan. Selain hoax, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoax, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. 2. Peluang. Media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas pengumpulan dana melalui media sosial yang disebut dengan crowdfunding untuk misi kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan. 3. Hakikat. Peluang Pancasila adalah menjadi landasan pemersatu bangsa yang menjunjung persatuan, toleransi, dan keadilan, serta sebagai dasar etis bagi kemajuan Indonesia di tengah arus globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis dari absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 4, yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Kata gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya pikul dan angkat, royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar menjadi ringan. Pencara Ningrat membagi dua jenis gotong royong, yaitu gotong royong tolong-menolong atau individual seperti upacara, dan yang kedua itu gotong royong kerja bakti atau untuk kepentingan umum.
Cara ningrat juga membagi gotong royong yang terdapat dalam permasyarakatan atau perdesaan menjadi 4, yaitu tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, aktivitas sektor rumah tangga, aktivitas persiapan pesta atau upacara, dan yang terakhir itu tolong-menolong peristiwa kecelakaan atau bencana yang terjadi. Nilai dan prinsip gotong royong seperti keikhlasan, kerelaan, dan kebersamaan berikutnya itu dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang terakhir itu modal sosial yang mendukung komunitas dan bangsa. Berikutnya itu ada makna dan pentingnya gotong royong seperti merekatkan solidaritas di antara masyarakat, peran historis dalam perjuangan kemerdekaan, dan penyebaran informasi kemerdekaan. Yang terakhir itu dilakukan oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang tanpa membedakan latar belakang dalam melaksanakan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video presentasi dari kelompok kami yang akan membahas tentang unit 1 yang ada di dalam kelas 10, yaitu kita akan mengupas tuntas membahas tentang Pancasila. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, Pancasila kita sudah didoktrin dan kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadikan pondasi, yang menjadikan arahan, yang menjadikan pedoman, serta dijadikan sebagai dasar hukum penentuan putusan, dan lain-lain. Fungsinya sangat banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, tapi tidak masuk ke dalam unitnya, tetapi kita akan mereview kembali sebagai awalan di video ini. Tak jelaskan tentang butir-butirnya. Butir-butir Pancasila antara lain adalah sebuah nilai atau biasa kita katakan sebuah representasi bentuk dan juga suatu tindakan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Kita sudah mengetahui dari SD pun sudah diajarkan tentang 5 sila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dari butir yang pertama yang bisa kita lakukan, tiada lain yang tiada bukan adalah menjunjung tinggi nilai ketuhanan serta bertoleransi dalam atau sesama umat beragama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha adalah suatu agama yang sah di Indonesia. Harus kita tanamkan nilai toleransi dan kita jauhkan perpecahan serta permusuhan antar umat beragama supaya terjadi bangsa Indonesia yang baik. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang ada di sila kedua. Kita harus punya rasa kemanusiaan, teman-teman dan Bu Guru. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, adanya nilai persatuan, merangkul, berpelukan bersama, bersatu padu dalam konteks masyarakat luar yang baik. Tidak ada lagi yang namanya yang kanan, yang kiri, tetapi satu jalur
satu tujuan dan satu jalan. Itulah persatuan Indonesia, Indonesia yang bersatu. Butir yang keempat, tiada lain dan tiada bukan adalah demokrasi. Contoh yang bisa saya ambil adalah kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah ber-17 tahun atau yang umurnya sudah 17 ke atas diwajibkan, disarankan, diperintahkan untuk apa? Mengikuti dan memilih dalam pemilihan apapun itu. Entah itu resnya hanya pemilihan RT dan RW, naik lagi pemilihan pilkada, mungkin naik lagi ke tingkat bisa ke pemilihan DPR dan DPRD yang lain, atau yang paling tinggi pemilihan presiden kemarin yang sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai April. Seperti itu. Yang nantinya pada bulan ini di November akan ada pemilihan pilkada. Teman-teman yang sudah ber-17 tahun, umurnya yang sudah pas, sudah bisa milih, jangan lupa nyoblos. Itu harus kita tanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Pengetahuan demokrasi ini sangat baik, menjadikan Indonesia yang lebih bermartabat. Dan yang terakhir adalah keadilan. Keadilan dan keadilan dalam sila kelima. Kita sebagai individu harus bersikap adil terhadap sesama. Jangan tebang pilih, jangan pilih yang kita suka, tapi kita harus netral. Harus becik dan resik supaya kita bisa menjadi pribadi yang bagus, menanamkan sikap nilai terpuji. Seperti nenek moyang kita pernah bilang bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang adil, tegas, dan juga jujur. Itu yang harus kita tanamkan di nilai Pancasila serta butir-butirnya. Jangan lupa kita akan membahas tentang unit-unit yang akan kita kupas tuntas di segmen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, saya Bayu. Next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Saptasari Dewi, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Revandi Firansyah dari kelas 12H. Di sini saya berabsensi 28 dan dari kelompok 2 anggota mata pelajaran PPKN. Di sini saya ingin menjelaskan menjelaskan kesimpulan, kesan dan pesan dari buku rancangan modul kelas 10 tentang bab 1 yaitu Pancasila yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan sendiri di dalam bab Pancasila ini sendiri terdapat 4 unit. Yang pertama adalah unit 1, yaitu menggali ide tentang pemikiran pendiri-pendiri bangsa. Nah, di sini kesimpulannya adalah di sini saya mendapat 4 pemikiran pendiri-pendiri bangsa, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin yang menghendakkan Indonesia ini memiliki 2 sistem, yaitu Pancasila dan norma, yaitu Pancasila yang tertulis di dalam undang-undang dan menjadi acuan dasar negara Indonesia, dan norma yaitu acuan perilaku kehidupan masyarakat Pancasila yang nantinya akan diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia berdasar dari Pancasila yang tertulis itu sendiri. Nah, yang kedua adalah Supomo. Kalau menurut beliau menghendaki bahwa dasar dari negara kita sendiri itu adalah harus sebagai negara integralistik. Nah, apa itu negara integralistik? Yaitu negara yang menjunjung tinggi persatuan antara pemerintah negara dan rakyatnya. Jadi di sini mudahnya ketika pemerintah negara kesulitan, maka rakyat akan ikut berkontribusi dan membantu. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada pemikiran dari Bapak I.R. Soekarno. Nah, kalau dari Bapak I.R. Soekarno sendiri, dia menghendaki bahwa Indonesia harus dasar-dasar negara Indonesia harus melalui pemikiran filosofis Groundslack, yaitu filosofi tentang makna sedalam-dalamnya kehidupan, makna sedalam-dalamnya filsafat, dan makna sedalam-dalamnya pemikiran manusia dalam pembentukan Pancasila itu sendiri. Nah, maksud dari Bapak Soekarno ini sendiri baik, karena beliau mengharapkan bahwa Pancasila ini dapat dipakai dari generasi ke generasi tanpa adanya
kekurangan karena sudah dipikirkan secara matang dan secara sangat baik. Nah, lalu di sini ada Wilson Segnaut, yaitu pandangan atau filosofi suatu bangsa yang nantinya akan menjadi Pancasila itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah dari Bapak Muhammad Hatta. Kalau di sini Bapak Muhammad Hatta menghendaki bahwa Indonesia harus memiliki dua fundamental atau dua asas, yaitu asas moral dan asas politik. Maksudnya dari asas moral itu sendiri bahwa Bapak Muhammad Hatta ini menginginkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki ketuhanan, yaitu negara yang mengakui adanya agama dan kepercayaan. Yang kedua adalah negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dan di sini Bapak Muhammad Hatta juga menghendaki bahwa asas negara dan asas agama harus dipisah, bahwa nantinya urusan politik yang berkaitan dengan urusan tentang masa depan negara kita ini harus dipisahkan dengan urusan agama atau tidak bisa dicampuri dengan urusan agama. Nah, lanjut ke unit 2 adalah penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, maksudnya sendiri ini adalah penerapan dari 5 asas Pancasila itu sendiri dalam konteks kita sebagai bangsa negara Indonesia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini konteks berbangsa yang di sini adalah yang dimaksud adalah kita harus memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam diri kita bahwa di sini Indonesia ini mewajibkan bahwa masyarakatnya memiliki satu agama resmi yang diakui serta memiliki sifat toleransi. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa di sini yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki sikap dan adab sesuai dengan aturan negara. Nah, yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di sini bermakna karena Indonesia adalah negara yang multikultural, multiras, multiagama, dan multi etnis, bahwa diharapkan persatuan Pancasila ini akan menganggap perbedaan bukan menjadi tantangan, namun menjadi acuan dan pendukung untuk masyarakat Indonesia mau bersatu. Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi musyawarah dan hak-hak suara kita akan dilindungi dan didengarkan di sini. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini dimaksud adalah kita sebagai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik dari agama, ras, suku manapun, bahwa di sini kita berhak mendapatkan hak dan kewajiban kita setara dengan seluruh masyarakat lainnya, tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang ketiga adalah, nah di sini adanya tantangan dan peluangnya dari penerapan Pancasila itu sendiri, yaitu lanjutan dari unit 2. Nah, di sini kesimpulannya sendiri bahwa tantangannya di sini adalah Pancasila menghadapi serangkaian pemberontakan dan konflik maupun pertentangan. Hal ini semakin memperparah adanya tantangan bagi Pancasila dalam perkembangan teknologi, yaitu globalisasi. Karena globalisasi di sini memudahkan banyaknya informasi tentang Pancasila ini beredar. Nah, dan tidak semua informasi Pancasila ini benar, sehingga adanya hoax ataupun scam dapat merusak nilai dan nama dari Pancasila itu sendiri. Nah, lalu peluangnya. Nah, di sini kan tadi ada tantangan, lalu di sini peluangnya juga sama. Media sosial dalam globalisasi ini juga dapat menjadi peluang bagi Pancasila untuk dapat menyebarkan ilmu dan asasnya kepada media massa. Kita dapat memposting sesuatu tentang misalnya Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain sebagai ajang untuk memperkuat rasa solidarisme dan asas Pancasila itu sendiri. Lalu hakikatnya di sini bahwa Pancasila itu sendiri bertugas sebagai mengatur dan sebagai acuan utama, yaitu pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan tindakan baik dengan sesama dalam pembangunan negara maupun di luar Indonesia sebagai masyarakat global. Yang ketiga, yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong ini sendiri berarti Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai sosial, yaitu masyarakat yang memiliki sikap atau perilaku sosialisme atau kebersamaan yang tinggi. Nah, di sini kesimpulannya sendiri, Sartono Kartojiro menyebutkan bahwa gotong royong ini telah hadir dari awal terbentuknya negara Indonesia ini sendiri. Jadi ini sudah tumbuh sejak awal dari berdirinya bangsa ini. Jadi gotong royong itu sendiri menjadi bagian utama dari kehidupan bangsa kita itu sendiri. Nah, lanjut yang terakhir, kesannya bahwa di sini kami menyadari bahwa kami sebagai bangsa generasi muda yang akan meneruskan generasi-generasi sebelumnya, akan membangun peradaban dan kemajuan Indonesia, bahwa kami sadar kami harus belajar bersungguh-sungguh untuk dapat memajukan dan berkontribusi bagi bangsa kita sendiri. Lalu pesannya untuk Ibu Saptasari Dewi, kami
tidak banyak, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah Anda berikan kepada kami, dan untuk kepada angkatan kelas di bawah kami, terutama kelas 10, karena nantinya buku ini juga akan menjadi acuan bagi kelas 10 di semester 1. Mungkin pesan dari kami adalah tolong belajar bersungguh-sungguh dan raihlah mimpi kalian apapun itu, karena bagaimanapun mimpi ataupun cita-cita kalian itu nantinya akan juga dapat berkontribusi dan membantu perkembangan bangsa kita sendiri. Jadi lebih baik tanamkan sifat optimis dan mau bekerja keras saja. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.